atau misalnya nih jenis kata apa sih gitu. Oke. Seperti biasa kalau sama aku kita latihan soal ya guys. Nanti baru pembahasannya kita bahas materinya pas di pembahasan. Oke. Nah, ini nomor 1 nih guys. Coba kalian baca dulu, terus coba komen atau chat jawabannya apa nih kira-kira gitu. Kegiatan berpikir dapat diklasifikasi. Nah, menjadi berpikir ini imbuhan nih guys. Tulisnya gimana? B, diklasifikasikan. Yakin B, enggak D. Kenapa enggak D? B ya. Oke. Rata-rata udah pada jawab dan jawabnya B. Coba kita langsung aja kali ya lihat pembahasannya. Kita baca dulu deh sama-sama biar afdol. Nah, kegiatan berpikir dapat diklasifikasi menjadi berpikir tingkat rendah, lower order thinking, dan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking. Nah, penulisan imbuhan yang tepat untuk kata bernomor 1, berarti ini kan diklasifikasi. Agar sesuai dengan konteks kalimat adalah imbuhan. Iya guys, benar jawabannya yang B. Nah, pembahasannya kayak gini. Nah, jadi imbuhan dikan, ini kan disamakan nih belakangnya. Itu adalah imbuhan yang paling tepat karena jika bertemu dengan kata klasifikasi ini kata dasarnya itu menjadi diklasifikasikan. Nah, imbuhan dikan itu juga merupakan konfiks yang memiliki fungsi membentuk kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif itu gimana sih? Kata kerja pasif itu yang kayak gini misalnya. Dia dimulai itu dari i gitu. Nah, di apa? Misalnya contoh apa ya? Apa ya? Bentar aku coba cari contoh. Pokoknya tuh sebenarnya dia itu nggak butuh objek, jadi nggak butuh objek, dia nggak butuh subjek, jadi subjeknya itu objeknya gitu. Misalnya bola itu dimainkan gitu kan. Ini sebenarnya udah tepat gitu. Misalnya nggak pakai subjek juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau tambahin subjek, jadi bola itu dimainkan oleh siapa, bisa oleh Ken gitu. Kalau misalnya ini kan kata kerja pasif ya. Kalau misalnya kata kerja aktif tuh berarti Ken memainkan bola itu gitu. Itu guys. Nah, oke. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak nih? Soal diklasifikasikan. Nah, kalau imbuhan tuh biasanya dia digabung ya. Kalau dipisah tuh ya kayak ini aja yang kemarin sempat kita bahas, di mana itu dia menunjukkan tempat gitu, jadi dipisah. Dia menunjukkan kalau misalnya di mana itu bukan suatu imbuhan. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut dulu ya. Ya, aku clear dulu, clear all drawings. Nah, lanjut ke nomor 2 nih. Masih mengenai imbuhan. Jadi menurut Heong Dekak 2011, kemampuan berpikir tingkat tinggi 3 definisi sebagai penggunaan pikiran secara luas untuk menemukan tantangan baru. Nah, penulisan imbuhan yang tepat untuk kata bernomor 3 agar sesuai dengan konteks kalimat ada imbuhan. Ayo apa nih? Kemampuan berpikir tingkat tinggi bla 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 sebagai penggunaan pikiran secara luas. Terdefinisikah atau terdefinisikan? Kemampuan berpikirnya tinggi terdefinisikan sebagai kalau dipakai kita masukin itu nyambung-nyambung aja sih sebenarnya. Kemampuan berpikirnya tinggi didefinisi sebagai penggunaan. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai penggunaan pikiran secara luas. Kemampuan berpikir tingkat tinggi berdefinisikan. Berdefinisi kayak udah aneh, jadi nggak bakal aku pilih kalau misalnya aku bener-bener nggak tahu ya jawabannya ini berdefinisi nggak. Oke, nah ini udah pada jawab nih. D, K, iya benar guys, jadi jawabannya D. Alasannya adalah imbuhan dikan adalah imbuhan yang paling tepat. Ya, emang jawabannya kita kan nyari yang tepat ya. Karena jika bertemu dengan kata klasifikasi, kata definisi maksudnya ya, kata definisi menjadi didefinisikan. Maka didefinisikan adalah diartikan sebagai. Jadi kalau misalnya mau diartiin
dari di definisi itu kayak kemampuan berpikir tingkat tinggi diartikan sebagai, nah itu maksud dari didefinisikan gitu. Makna ini sesuai dengan konteks kalimat. Kalau misalnya mau jawab imbuhan tuh kalian juga harus lihat nih kata sebelumnya, kata sebelum definisi sama kata kalimat sebelum definisi sama kalimat setelah definisinya, biar konteksnya masih masuk gitu nih, kayak makna ini sesuai dengan konteks kalimat gitu. Ini masih sama ya yang kayak sebelumnya. Jadi aku lanjut dulu. Oke, yang lanjut juga imbuhan. Nah, imbuhan nih. Kalau ini imbuhannya adalah nomor 3 mana sih? Wah, ini nggak ada nomor 3. Oh, sorry guys. Ini soalnya bukan imbuhan. Ini kata baku, kata yang tidak baku. Aduh, parah banget. Ini kata yang tidak baku ya. Kata yang tidak baku. Itu yang mana nih? Kemarin kita udah main kuis kata baku nih. Menurut kalian apa nih jawabannya? Berpikir kah, hierarki kah, identifikasi kah, atau sintesis taksonomi? Nah, ini kan ini berdasarkan taksonomi ini kata-katanya. Keterampilan berpikir nih, berpikir. Tingkat tinggi adalah kegiatan pikir yang melibatkan level hierarki. Secara hierarki, taksonomi. Terus sintesis mana ini? Yaitu pengetahuan, pengaplikasikan sintesis. Ya udah 1, 2, 3. Nah, kira-kira mana nih kata yang tidak baku? B, kata Diva B, kata Cindy B. Oke, rata-rata pada jawab B ya. Berarti udah ini ya, udah latihan buat kuis kata baku nantikah di akhir? Ya guys, jadi benar jawabannya yang B. Karena kata baku hierarki tuh nih, kata baku hierarki tuh ini guys, nih hierarki. Jadi pakai gitu. Nah, hierarki itu maksudnya adalah urutan tingkat atau jenjang jabatan, bisa diartikan sebagai itu. Organisasi dengan tingkat wewenang. Jadi ini ada banyak maknanya gitu. Nah, ini kita lihat aja nih dari konteks kalimat atau paragrafnya dia lagi ngomongin apa nih. Keterampilan berpikir tingkat tinggi, berarti ada kaitannya dengan tingkat kan. Berarti memiliki urutan yang tinggi, hierarki tinggi itu. Urutan tingkatan atau jenjang jabatan. Berarti kita di sini maknanya adalah urutan tingkatnya. Nah, ternyata urutan tingkat dari kegiatan berpikir yang melibatkan itu, dia levelnya tuh tinggi, urutannya tuh tinggi gitu. Oke, lanjut ya guys. Nomor 4, aduh. Clear all drawings. Nah, kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada nomor 3 adalah, nah ini nih, coba kata yang paling tepat. Nah ini nih, ada yang mirip-mirip nih katanya pemukiman, perumahan kah, hubungan, kekerabatan. Baca dulu aja kali. Pokoknya kalau disuruh mengisi titik-titik, itu kita baca dulu kalimat sebelum sama kalimat setelahnya. Di kampung ini masih jalan berbagai upacara adat. Menurut data dari Disparbud Jabar 2009, pola bla 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 masyarakat di daerah ini adalah bla bla bla. Dengan keletakan bangunan dari arah utara selatan serta orientasi rumah ke arah utara. Nah, gimana nih guys? Konteksnya gimana? Di kampung ini masih jalan berbagai upacara adat. Menurut data dari ini, pola masyarakat di daerah ini adalah bla 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 dengan keletakan bangunan. Nah tuh ada, aku kasih kata kunci, keletakan bangunan dari arah utara, selatan serta orientasi rumah ke arah utara. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang B. Nah, ada yang jawab B, nggak ada yang mau jawab C gitu. Ya jawab B. Oke. Yang lain gimana nih? Tadi kayaknya Diva, ini lagi nih Zarsif, Vincent. Kenapa nggak C, Kak? Nah, baik, nggak apa-apa. Nanti dibahas. Gimana yang lain? Ada yang mau jawab C, Kak? Ada yang mau jawab B? Kan kali aja gitu, plot twist jawabannya ternyata C. Gimana guys, tanggapan kalian? Menurut kalian jawabannya apa? Oke, lanjut aja kali ya. C itu proses memungkinkan. Nah, benar. Kata Diva, C itu proses memungkinkan nggak sih? Benar Diva, jadi C itu lebih ke proses memungkinkan. Sedangkan di sini konteks kalimatnya adalah keletakan bangunan. Keletakan bangunan berarti lebih ke B, permukiman. Lah, nggak ada pembahasannya ternyata. Ya, bentar guys, lah kok lanjut.
Udah tahu dong. Nah, nih kata yang paling tepat untuk mengisi titik pada nomor 3 adalah permukiman, karena menurut KBBI kata permukiman memiliki arti daerah tempat bermukim. Nah, biasanya daerah tempat bermukim kan nih ada letak daerah, berarti letak tempat bermukim itu letak sama tempat masih memiliki hubungan kan. Nah, definisi ini berbeda dengan pemukiman yang memiliki arti proses, cara atau perbuatan untuk memukimkan gitu. Jadi jangan sampai terkecoh ya guys. Jadi jawabannya yang ini permukiman gitu. Oke. Lanjut aja kali ya, lanjut dulu. Nah nih kata yang paling tepat untuk, semoga aja belum ada yang lihat yang tadi. Kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada nomor 4 adalah gimana nih guys? Nomor 4, masyarakat di daerah ini adalah bergerumul kah, berkumpul, bersatu, berkelompok atau bergerombol. Ini sebenarnya lebih kata maknanya tuh hampir sama gitu nggak sih? Bersatu, berkelompok, bergerombol, berkumpul, bergerumul. Selena Gomez. Yang pun maaf salfok guys. Lihat namanya Selena Gomez menjawab B. Oke. Apakah benar B? Kita langsung aja lihat ke pembahasannya. Nah, iya benar B guys. Wah, abis Selena Gomez ada Raisa nggak tuh? Nah, jadi kenapa yang paling tepat adalah berkumpul? Karena menurut KBBI berkumpul memiliki arti bersama-sama, menjadi satu kesatuan atau kelompok tidak terpisahkan. Kalau misalnya berkelompok maknanya cuma berkelompok, bersatu cuma satu. Jadi berkumpul itu lebih in general gitu dari kesatuan sama kelompok gitu. Jadi menurut data dari Disparbud Jabar, pola berkumpul masyarakat pola pemukiman masyarakat di daerah ini adalah berkumpul. Jadi untuk satu kesatuan dan berkelompok atau berkelompok tidak terpisah-pisah. Nah, makna itu udah sesuai sama konteks kalimatnya gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, ini nih. Gimana guys? Pertimbangkan apakah bagian nomor 5 perlu diperbaiki atau tidak? Gimana nih kalau semi-semian? Semi-eita yang aku tahu. A, tidak perlu diperbaiki. A. Ada yang jawab C, ada yang B. Nah, seru nih kalau beda-beda jawabannya. Ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab A. C. Ayo yang lain gimana nih? B. Wah, tadi C yang tiba-tiba banyak, sekarang jadi B. Ayo guys, apa nih? Apalagi nih yang lain? Bismillah, C. Oke, jadi benar guys, jawabannya itu sebenarnya yang C ya. Kenapa? Karena dia itu jadi menggabungkan morfem terikat semi ini dengan kata permanen menjadi semi permanen, yang artinya dibuat untuk jangka panjang tapi tidak tetap. Jadi kalau misalnya ada kata semi-semi itu kalian gabung guys. Nah, coba kasih contoh lagi nih selain semi yang harusnya digabung. Sebenarnya sering banget nggak sih ini kayak ada kesalahan. Dulu aku juga pernah kalau nulis semi gitu pasti aku kasih strip. Nah, bentar mana sih ini pen aku bentar guys. Udah jatuh HP aku. Nah, jadi selain semi itu ada non. Kalau non itu juga digabung guys. Contohnya tuh kayak gini. Mana sih? Ya Allah. Nggak bisa, udah aku tulis aja pakai ini.
Jadi misalnya non itu, nah ini kan non. Nah, non itu tuh sebenarnya digabung kayak semi ini. Jadi contohnya kata non itu misalnya non-blok. Non-blok. Nah, itu sebenarnya digabung guys, gak usah di spasi atau dikasih strip. Tapi beda ya kalau misalnya contohnya nih nongol. Nongol itu emang, ini maksud nongol itu bukan sebuah morfem terikat. Jadi ini bukan nggak sama ya non sama nongol itu. Semifinal ya, semifinal juga sama, semifinal digabung itu. Apalagi ada nggak sih contoh slide semi sama non, apa ya, bentuk terikat gitu. Biasanya kalian kalau misalnya mau cari-cari tuh pakai kalimatnya bentuk terikat. Ini apa namanya, pasca sarjana gitu-gitu kan, itu digabung juga. Pasca sarjana contohnya ya, berlaku buat semua kalimat yang pakai semi Kak. Iya, semi. Tapi kalau semi Eita beda ya, karena ini nama orang, jadi dipisah sesuai konteksnya dulu guys. Makanya ini kan kayak nongol itu sebenarnya digabung bukan gara-gara dia merupakan manfaat, merupakan fungsi dari ini kan, fungsi dari non ini baru dipisah gitu, karena nama orang. Antar negara atau antar negara. Nah, antar juga dia termasuk ini nggak sih, termasuk kata apa, kata bentuk terikat. Jadi benar antar negara digabung. Pra juga kan Kak? Iya, pasca pra digabung. Apalagi ya? Apalagi guys? Ada yang tahu nggak? Ini AB ini bentuk terikat sebenarnya up. Nah, contohnya abnormal. Nah, itu termasuk bab atau subbab apa Kak? Ini termasuk ke subbab apa ya? Kayak sih lebih, aku kurang tahu sebabnya, tapi kalau misalnya kalian mau cari di Google atau lebih mempelajari, itu kalian bisa cari namanya bentuk terikat gitu. Aku ada sih file, nanti aku masukin di daftar ini sih, daftar itu ya, apa, materi mini teman belajar. Bentuk terikat nih carinya. Multifungsi. Nah, kalau multifungsi gimana guys? Multifungsi. Aku nggak tahu sih kalau multifungsi. Ntar coba multifungsi ya. Digabung. Oh, berarti dia termasuk terikat juga ya. Contoh lain apa nih? Yang biasa sering. Apa sih yang sering itu? Antibiotik. Apalagi guys, contohnya. Nah, ini ada yang nanya nih, maha kuasa atau maha kuasa, Kak? Nah, jadi maha kuasa tuh digabung, guys. Gini, kalau misalnya tulis itu kayak gini, maha kuasa. Itu. Coba deh cari. Benar, kalau nggak salah sih maha kuasa tuh digabung ya. Mancanegara, iya, mancanegara. Gabung. Ini BTW, Selena Gomez, ini maha kuasa. Yang dipisah, oh ya, aku tuh pernah dengar kalau misalnya ada yang ada yang harusnya dipisah gitu, yang lainnya digabung tapi ternyata satu kata itu dipisah. Ini mungkin benar nih kata si JJ, yang dipisah Maha Esa. Maha Esa, coba aku. Iya guys. Enggak, Maha Esa masa digabung juga? Nih, bentuk baku dari Maha Esa katanya digabung juga, guys. Di KBBI Maha Esa digabung, ternyata. Aneh penghapus. Digabung ya, JJ, ternyata J. Kayaknya ini sekarang udah berlaku ke semuanya deh kalau bentuk terikat sama. Tapi dulu aku pernah dengar kalau Maha Esa itu dipisah.
Ternyata pas aku cari lagi, Maha Esa tuh digabung. Nah, kalau misalnya Maha yang dipisah yang mana nih? Ayo, aku sekarang udah menemukan jawabannya. Ada nggak guys, Maha yang dipisah tuh harusnya apa? Nah, aku langsung kasih tau aja deh. Jadi kalau misalnya Maha digabung itu sama kata dasar atau kata yang kata dasar itu contoh kuasa, Esa, atau mahasiswa. Nah, mahasiswa tuh kata dasar juga kan, siswanya, mahasiswa tuh digabung kan. Tapi kalau misalnya ketemunya sama kata berimbuhan, contohnya maha penyayang, itu dipisah. Itu guys, maha memberi, nah maha pengasih, nah itu. Nah, ini Maha Esa kan sebenarnya kata bakunya ini, tapi di Pancasila kan Maha Esa ditulisnya kayak gini kan ya. Nah, ini ditulis kayak gini, ditulis terpisah karena udah terlanjur dicantumkan di Pancasila, guys. Jadi ini dipisah gitu. Gitu. Apalagi ya, contoh-contohnya tuh. Banyak sebenarnya bentuk terikat. Pasca Pramancanegara antar. Oke. Ada yang mau nanya nggak nih, guys? Ini kayak sering banget sering masuk di TO-TO atau misalnya UTBK mengenai bentuk terikat, karena bentuk terikat ini tuh paling bisa buat ngecoh gitu loh guys. Misalnya kayak ini kan ada yang bisa jawabnya tadi yang B atau enggak usah diperbaiki kan, berarti dipisah. Nah itu sering buat ngecoh, jadi pasti banyak banget keluar ya. Jadi ini bentuk terikat bisa banget kalau misalnya kalian mau lagi gabut nih lihat-lihat bentuk terikat. Lagi ya contoh bentuk terikat. Permisi. Ya. Aku lihat di KBBI, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Berarti Esa dipisah ya jadinya. Iya. Oke, berarti kayak gini guys. Makasih. Gitu. Kayak gini. Apalagi nih yang mancanegara tadi. Mega juga bentuk terikat. Megaspora. Itu digabung. Apalagi ya. Para. Tapi lihat juga ya konteksnya ini kan para bisa misalnya para guru. Kalau guru kan berarti dipisahkan, tapi kalau misalnya paranormal multi ya tadi digabung, mini juga, minibus. Apalagi ya yo, kontradiksi, paramedis digabung. Tapi ya itu sesuai konteksnya, medis itu subjeknya kan, misalnya kayak para medis sedang ini. Tapi para medis so aku digabung sih. Ya itu lihat konteksnya juga sih, guys. Cemik aja koreksi me if I'm wrong. Apalagi ya, yang kata-kata biologi tuh kayak endo, exo itu termasuk bentuk terikat. Biokimia, bio juga, benar biokimia, iya. Bikarbonat juga ada, bi sama A itu kan A tuh tunggal tuh, dua itu juga digabung. Kalau dipisah itu kalau katanya bersifat apa nih yang tadi dia itu imbuhan. Kalau imbuhan dia dipisah, penyayang pokoknya ya dia dipisah deh, pokoknya yang ada imbuhan. Ini kan kata dasar semua nih, mancanegara, negara kan kata dasar.
kuasa, terus apa sih, sarjana, siswa. Oh, aduh, ini bukan strip, apa namanya ini aku ya nggak pakai strip guys, ini bisa aja. Wait, mana sih? Nah gini, dipisah aja, nggak pakai strip, itu aku cuma nunjukin kalau misalnya itu dipisah gitu, di spasi. Oke, ada yang mana lagi? Kalau misal yang pakai strip tuh yang gimana? Nah, kalau pakai strip, coba. Kalau pakai strip, kalau pakai strip sih aku apa sih kayak kurang tahu gitu penggunaannya. Setelah tahu kalau misalnya kayak bentuk terikat sama kata dasar itu harus digabung gitu, jadi coba aku searching dulu. Jadi katanya sih di sini kalau tanda pisah itu dibuat atau dilambangkan buat nandain dia itu dia tuh kayak untuk pembatasan gitu atau misalnya untuk menegaskan, jadi lebih ke ini sih, lebih di kalimatnya gitu. Nanti ada materi di situ, materi tentang strip-strip itu sih. Tapi kalau misalnya untuk kata gini, misalnya kayak kata misalnya ini non-blok tapi di strip itu aku kurang tahu ya. Ya itu lebih kemana daripada aku ngasal kan ngasih tahu kalian. Jadi mungkin nanti aku coba searching lagi deh. Gitu guys. Sejauh ini aku kurang tahu penggunaannya di mana ya kalau strip. Itu. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Makasih banget itu tadi pertanyaannya. Oh ya kan kemarin aku ini ya saranin lihat-lihat tweet atau story Instagramnya Kak Fauzan. Kalian juga bisa cari nih kepoin Twitternya Kak Ivan Lanin. Dia juga banyak bahas tentang kebahasaan kayak PBM gini. Oke. Aku lanjut dulu kali ya ke soal selanjutnya. Ini apa nih? Terus lanjut Kak. Oke. Nih screenshot dulu kali. Saya aku pengen screenshot dulu. Nah, aku pengen hapus note deh. 1, 2, 3. Lanjut. Nah, imbuhan lagi. Sering buat imbuhan. Imbuhan yang tepat untuk melengkapi kata bernomor 6. Nah, tuh pisah. Jarak rumah penduduk juga rapat yang hanya dipisahkan atau dipisahi atau terpisahkan, terpisahkan gitu. Terpisahi, terus terpisah oleh gang atau jalan setapak. Oke, sekarang ini ya, kompak JPA. Oke, kita langsung aja kalian lihat jawabannya. Benar, A. Jadi dari tadi kayaknya jawabannya A terus ya. Ya nggak sih? Saya bukan A, maksudnya dari tadi jawabannya di kan mulu. Dipisahkan, diklasifikasikan, didefinisikan. Nah, ini pembahasannya guys. Imbuhan yang oke. Benar. Sorry, tadi salah kok. Imbuhan yang tepat untuk diletakkan pada kata bernomor 6 adalah distripkan sehingga katanya menjadi dipisahkan. Imbuhan ini sudah tepat diletakkan pada kata pisah karena imbuhan memiliki makna dilakukan secara tidak sengaja. Nah, itu lebih kayak nggak sengaja gitu. Kalau di itu secara sengaja itu kali ya. Nah, iya benar-benar. Jadi nih ingat kalau misalnya itu dia nggak sengaja, tapi kalau misalnya dikan itu dia lebih direncanakan gitu. Contohnya apa ya kalau
Apa ya, misalnya makananku termakan oleh kucingku. Itu nggak sengaja. Tapi kucingnya sengaja juga. Oh ya, tadi terjerumus, iya benar. Benar-benar. Terzalimi, iya. Lucu banget. Terjatuh, iya benar, terjatuh. Nah, kece juga kalian. Oh ya, tadi aku mau jawab pertanyaan siapa ya tadi yang nanya kalau strip gimana, Kak? Nah, itu guys tadi yang di sini. Kalau strip ternyata dipakai kalau misalnya katanya itu dia merupakan singkatan. Contohnya adalah non strip PKI. Gitu guys. Terus ada lagi non ASEAN gitu. Itu kita tadi strip ini dipakai buat ini kalau misalnya katanya itu merupakan singkatan. Itu aku tahu dari Diva. Makasih Diva. Nanti bisa kali Diva share di grup aja, di grup line. Ya nggak sih? Grup line kan? Ini itu. Oke. Nah, lanjut kali ya. Aku hapus dulu. 7 udah. 8. Jenis, nah ini udah masuk ke kata nih. Jenis kata pada soal nomor 1 adalah, nah bendungan ini di desa Jatirogo ini tidak ada duanya di Indonesia. Ini tuh maksudnya apa guys? Dia kata apa? Kok aku resume share tadi. Nah, gimana nih? Langsung aja coba jawab di chat. Halo guys, suaraku terdengar kan ya? Kedengeran kok. Oh, oke. Panik nggak ada yang jawab. Gimana guys nih jenis kata? Kalau nggak tahu nggak apa-apa sih. Atau nggak ngasal dulu juga nggak apa-apa. Parah banget nyuruh ngasal. Nah ini bendungan di desa Jatirogo ini nih, ininya bagian ininya itu jenis kata apa nih? Pronomina kah? Verbal, adjektiva, nomina atau aposisi? Nah ini Diva jawab A. Yang lain gimana? Ada yang mau jawab lagi nggak? Diva. Ya udahlah ya, langsung aja jawab. Jadi jawabannya benar yang pronomina. Pronomina itu kata ganti guys. Nah, kata ini pada teks tersebut termasuk ke jenis kata pronomina yang digunakan sebagai kata penunjuk terhadap sesuatu yang terletak tidak jauh dari pembicara. Contohnya buku ini bagus nih. Nah, pada contoh di atas kata ini, maksudnya di buku ini bagus, ini menunjuk, oh enggak, pada contoh di atas yang ini, bendungan di desa Jatirogo ini, itu menunjukkan tepat ya, itu desa Jatirogo. Nah, mau bahas yang aposisi ini guys, kan pernah dengar nggak nih aposisi? Bencet. Bedanya sama nomina. Nomina itu kata benda. Nah, ini aposisi. Dan nomina itu kata benda guys. Jadi contohnya adalah buku. Buku itu nomina. Ininya itu pronomina. Jadi dia lebih ke kata penunjuk atau kata yang untuk menggantikan gitu. Nomina itu pokoknya kata benda. Nah ini aposisi. Aposisi kayak belum jarang yang dengar. Oke, mantap Kak, mantap. Jarang ada yang dengar dan aku juga baru tahu tadi. Jadi aposisi itu dia tuh mempertegas atau menerangkan kata subjek atau objek. Contohnya kayak gini, yang pola DMMD. Apaan tuh pola DMMD? Contohnya gini ya guys. Contohnya apa ya? Bentar. Aku bingung ngasih contohnya. Oh ya, tadi pola MDDM tuh apaan? Diva, kok aku baru dengar? Bentar, aku lihat dulu nih contoh dari diterangkan, menerangkan. Aduh, kurang tahu deh guys, belum pernah dengar. Apakah nih, aku kasih contoh posisi deh, yang banyak. Kalau misalnya artinya doang nggak paham ya. Contohnya kayak gini nih. Misalnya dosen saya. Nah, aposisi ini biasanya bisa kalian dipertegas atau ditulis dengan koma, strip, atau apa ya, tanda kurung. Nah, nih.
Oh gitu. Contohnya kayak gini. Dosen saya, siapa ya dosen aku? Namanya Pak Tris. Pak Tris. Dosen saya, Pak Tris, menerangkan materi secara jelas itu. Nah, di sini Pak Trisnya itu merupakan oposisi. Jadi dia itu ditandain koma kalau misalnya kalian mau tulis dengan strip atau tanda kurung itu boleh juga. Nah, maksud dari oposisi ini dia tuh menerangkan kalau dosen saya kan dosen tuh banyak kan, ada siapa aja gitu. Nah, di sini jelasin dosennya itu Pak Tris gitu. Contoh lagi, misalnya kata gubernur. Contoh aku misalnya memakai ini deh. Presiden kita. Ya, Joko Widodo, Pak Jokowi. Pak Joko Widodo. Saya pakai bla 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 bla. Nah, di sini tuh Joko Widodo itu apa sih? Jadi itu dia nih. Dia lebih menjelaskan presidennya itu siapa tuh? Yaitu Joko Widodo. Jadi dia untuk mempertegas, menerangkan. Nah, misalnya aku coba kasih study case. Contohnya apa ya study case-nya? Kalau misalnya aku kayak gini, bintang sinetron Arya Saloka, ada nggak sih namanya? Ada kan? Aku pernah dengar. Arya Saloka kini sedang hangat-hangatnya gitu, sedang panas-panasnya gitu, sedang viral. Saya sedang viral, tapi jangan viral main apa? Sedang panas-panasnya gitu ya. Nah, atau aku tulisnya kebalikannya. Jadi Arya Saloka, bintang sinetron, kini sedang panas-panasnya. Nah, ini yang benar menurut kalian yang mana? Ntar aku tulis dulu. Yang Arya Saloka, AS saja bintang sinetron. Nah, penulisannya tuh yang benar yang mana? Bukan penulisannya sih, lebih ke konteksnya. Lebih ke fungsinya. Kak, aku sih selalu ada tanda strip gitu gak? Gitu ya? Koma strip gitu. Iya. Iya, selalu ada. Antara ini aja nih. Strip, koma, sama tanda kurung. Kalian kan bisa kalau lihat kalimat tuh sering nemuin ada koma atau ada strip, ada tanda kurung. Ternyata itu sebenarnya aposisi gitu. Kata Diva yang bawah. Yang lain gimana nih? Yang benar yang mana? Yang bintang sinetron dulu atau Arya Saloka dulu? Bintang sinetron. Oke. Jadi guys, jawabannya tuh sebenarnya yang Arya Saloka. Karena bintang sinetron. Karena buat apa ditulis kayak gini? Sementara bintang sinetron yang dimaksud itu kan emang Arya Saloka. Misalnya saya bintang sinetron, kok jadi saya tahu. Oke deh. Jadi sebenarnya itu kenapa jawaban yang atas, karena yang bintang sinetron ini itu emang kita lagi ngomongin si bintang sinetron ini gitu. Jadi mungkin sebelumnya nih misalnya di suatu kasus ada kalimatnya Arya Saloka bla 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 bla. Bintang sinetron ini kini sedang panas-panas, berarti nggak perlu ada koma atau apapun itu. Jadi dia nggak menerangkan buat apa ditulis kayak gini gitu. Jadi nggak perlu dipisahkan dengan koma sebagai keterangan aposisi. Tapi lain halnya kalau misalnya ditulis kayak gini, Arya Saloka, bintang sinetron. Kenapa? Karena lagi-lagi Arya Saloka kan banyak ya. Misalnya kita ambil contoh aja, yang namanya Arya Saloka tuh banyak. Nah, bintang sinetron di sini tuh untuk mempertegas bahwa Arya Saloka yang mana sih? Ya Arya Saloka yang bintang sinetron yang lagi panas-panasnya gitu. Tiga. Apa ada aku kurang menjelaskan? Saya minta sinetron cerita kocak dah. Gitu guys.
Jadi sebenarnya aposisi ini atau penggunaan koma, strip, dan tanda kurung itu untuk mempertegas atau membuat pembaca tuh lebih paham konteksnya tuh kemana dan siapa pelaku atau subjek atau objeknya itu yang mana gitu. Nah, contoh lagi ya, apa ya, biar ini. Atau contohnya kayak Alifa. Alifa, putri sulung. Jangan Alifa, aku pengen pakai nama yang ada orang di sini. Selena Gomez. Selena Gomez mau masuk mana? Saya contoh ya. Selena Gomez. Apa namanya? Teman mini belajar gitu ya. Contoh aja. Mini teman belajar gak sih? Ya udah, contohnya dia main teman belajar. Bukan main, maksudnya dia peserta juga. Teman belajar. Nggak efektif banget ya. Nah, itu diterima di fakultas mana nih maunya? Biar diaminkan. Oh, di UI. Diterima di UI. Amin. Nah, ini contohnya guys, diterima di UI. UI kan maksudnya? Nah, di UI gitu. Nah, di sini kan Selena Gomez banyak mungkin yang makan nama Selena Gomez. Nah, di sini tuh teman belajar itu posisinya ini ditandain dengan koma. Dia menerangkan ke Selena Gomez yang teman belajar gitu. Contoh lagi apa ya? Gitu deh guys. Nah, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Pertanyaan kalian tuh bagus-bagus deh. Maksudnya kayak jadi tahu hal yang baru gitu. Dia mau nanya lagi? Kalau enggak, kita lanjut dulu. Lanjut dulu aja kali ya. Nih, aku pengen hapus nih. Kali aja kalian ada mau screenshot bintang Saloka kan, Arya Saloka. Arya Saloka tuh ini enggak sih? Apa? Pemain itu. Soal yang kayak gini sebenarnya jarang jujur aja aku jarang nemu di UTBK, bukan jarang nemu di UTBK, kayak aku udah ikut UTBK berapa kali aja. Nggak, maksudnya kayak soal UTBK yang kemarin nggak keluar kata-kata kayak gini deh, soal kayak gini. Tapi bisa aja kemungkinan masuk, jadi kan harus tahu guys. Tapi penggunaannya itu sering banget di ini di paragraf itu. Semoga nggak keluar. Amin deh. Soalnya ngeceh ya, kayak tadi nih bintang sinetron Arya Saloka. Oke deh. Ya udah, aku hapus ya. Lanjut. 9. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 2 adalah, nah, ini kata yang paling tepat nih. Bila terjadi banjir, bantalan karet itu kempis dan air limbah lancar mengalir ke laut. Bila terjadi banjir, bantalan karet itu dikempiskan dan air. Kalau misalnya aku nggak tahu, aku baca aja, aku masukin kata-katanya. Kata-kata yang di opsi ABCD-nya untuk melengkapi titik-titik nomor 2. Nah, bila terjadi banjir, bantalan karet itu dikempis. Bantalan karet itu kempisi. Bantalan karet itu mengempisi. Oh ya, ini tumben banget gak ada ter lagi ya. Kan kalau ter itu nggak sengaja, bantalan karet itu terkempisi. Kan ini bila terjadi banjir, berarti dia ini kan apa namanya, direncanakan anjay. Ada jawab A, oke. Bila terjadi banjir, bantalan karet itu kempis dan air bah lancar mengalir ke laut. Serius nih yang A. B dikempis. Oke. Pindah haluan ya. Kita lihat aja kali ya jawabannya apa. 1, 2, 3. B. Jawabannya B, guys. Nah, ini kan tadi udah aku kasih clue-clue. Yang tadi kan kalau ter tuh yang secara tidak sengaja. Nah, kalau yang ini kan bila terjadi banjir, berarti kan dia udah kayak udah merencanakan, pasti
bantalan karet itu harus diapa? Dikempiskan gitu. Jadi jawabannya yang B. Kata yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 2 adalah kata dikempiskan. Karena merupakan bentuk afiksasi. Nah, afiksasi itu ini ya guys, apa namanya? Kayak kata dasar tapi udah ditambah-tambahin imbuhan gitu-gitu. Ini kan dikempiskan tuh imbuhan kan. Nah, dari kata dasar kempis yang berarti menjadi keluar atau habis anginnya. Kata dasar kempis mendapat proses pembuahan awalan dan akhiran disepakan. Sehingga bentuknya berubah menjadi dikempiskan. Tips, nah ini ada tipsnya nih. Tips menjawab soal seperti ini adalah melihat konteks kalimat. Nah, dan melihat kalimat pertama. Jika awalan pertama diawali dengan prefiks di, maka besar kemungkinan pasangannya adalah kan, karena di dalam proses pembuahan awalannya di dan kan berpasangan. Oh, kalau misalnya ini kan dikempis, nah itu apa namanya, pasangannya itu kan. Ini juga kita harus melihat konteks kalimatnya nih, kayak bila terjadi banjir, ini kan udah konteks kalimat yang sebenarnya ini secara sengaja gitu. Dan bantalan karet itu ada yang mengempiskan gitu, nggak dia sendiri untuk mengempisi atau kempisi gitu. Oke, ini aku rasa pembahasannya cukup jelas, jadi aku lewatin dulu ya. Ini kayak nomor 10 udah soal terakhir guys. Nanti ada kuis ya, aku masukin kuis kata baku cuma dikit doang. Nanti kalian lagi ya guys, tambah-tambahin. Lanjut soal ini. Kata satuan panjang yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 3 adalah nih 3M. Bila terjadi banjir, bantalan karet itu bla bla bla. Ini udah ya, langsung aja bacain aja. Sehingga bila volume air sudah mengecil, tubuh bendungan diisi penuh sehingga tingginya mencapai 3 meter. Ini 3 meter maksudnya. C nggak sih? C, pada jawab C. C, Kak. Maaf, Kak. Nggak. Ayo, nggak apa-apa, Diva. Makasih udah join. Bismillah, C. Ya, bismillah, headshot, C. Udah jawab C ya. C, Kak. Ya, benar guys, C. Jawabannya. Jadi kalau meter itu nggak perlu ditulis kapital ya, kalau untuk satuan dasar itu. Nah, contohnya apalagi kilometer juga tuh jangan dikapitalin. Yang udah pasti salah itu mah karena bingung aja masukinnya apalagi ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya lem 3M, kalian tahu nggak sih? Nah, itu kan 3M itu kan nama lemnya kan, jadi ditulisnya dikapitalin ya. Nih antara yang 3M itu yang B, lem 3M gitu. Ini 3 meter karena karena M di sini mengacu ke satuan ukuran panjang, jadi dia harus ditulis kecil, dipisah gitu. Oke. Ada yang mau nanya Kak, kalau satuannya ditulis pakai huruf, angkanya itu ditulis pakai angka atau huruf? Nah, ini nih yang aku tanyakan juga setelah melihat pembahasannya. Jadi setahu aku kalau misalnya apa namanya, huruf itu kan ditulis huruf angka itu kan ditulisnya pakai huruf kalau misalnya dia masih satu satuan kata atau satu atau dua satuan kata gitu kan, kayak misalnya 1 gitu kan, 3 itu ditulisnya pakai huruf. Tapi karena di pilihan ini cuma 3, jadi ini ditulis ini. Tapi kalau misalnya ada yang 3 pakai huruf, kayak ditulis pakai 3 pakai huruf deh. Tapi aku kurang yakin sih jawab kayak gini, saya takutnya ternyata ada batasan di mana ternyata kalau misalnya ketemu satuan gitu, satuan ukuran, dia pakainya itu angka. Tapi sejauh ini kayak misalnya kecepatan 50 km per jam, itu 50-nya juga ditulisnya pakai ini nggak sih, pakai apa namanya, pakai angka 100 ya, 100 km per jam, 100 km. Jadi kayak pakai angka deh. Tapi ini aku kurang yakin guys, nanti aku mungkin kasih jawabannya gitu. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Jadi ini ada yang ngechat. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Nah, ini pembahasan soal terakhir. Selanjutnya kayak biasa guys, kuis kata baku lagi. Aku udah nyiapin nih, agak niat daripada yang kemarin. Tapi baru cuma 3 doang. Nah, kuis kata baku nih, wawas diri atau mawas diri guys. Langsung aja chat jawabannya, wawas diri kah atau M? Itu saja W atau M. Wawas diri atau mawas diri?
Nih kayak banyak yang baru tahu juga nggak sih? Kata Bakwe jarang dengar mawas diri, mawas gaji, mawas. Wah, Cindy sama Jarsif jawabnya W. Ini kayak Cindy sama Jarsif dari tadi sama mulu dah. Si mawas, si paling mawas gitu. Mawas. Guys, di bawah Raisa ada orang baru, nanti aku kasih pembahasannya. Mawas. Jadi jawabannya adalah ya wawas guys. Jadi jawabannya wawas. Mawas diri. Kalau misalnya kan sering dengar mawas diri, nah mawas diri atau sebenarnya wawas diri ditulisnya itu artinya melihat, memeriksa, mengoreksi diri sendiri secara jujur. Introspeksi gitu. Diingat guys, wawas. Nah, benar kata Iqbal. Siapa tahu muncul di UTBK. Benar, ini kayak aku dapetnya juga dari tweet-tweet orang baru gitu nge-tweet. Kayak dia baru tahu kalau misalnya mawas diri itu pakai wawas. Ini kayak baru gitu deh. Jadi ingat guys, saya baru tahu. Iya nggak apa-apa, aku juga baru tahu. Oke, lanjut ya. Ini kayak sering silakan atau silahkan. Silakan. Benar guys, kayak nggak ada yang salah nih jawabnya. Silakan. Ya udah sering banget ya. Saya kayak apa? Silakan itu kayak suatu hal yang ternyata silakan gitu. Pas tahu kata bakunya itu ternyata silakan. Iya nggak pakai H guys, benar nih. Contoh-contoh silakan. Silakan lah, silalah, menyilakan, mempersilahkan. Aduh, ngomongnya pakai H. Lanjut deh, lanjut. Nih, terima kasih. Kayak masih ada yang sering salah gitu loh. Misalnya kayak chat ke dosen. Itu dia terima kasihnya tuh diituin. Padahal harusnya nggak gitu. Nah, spasi. Bisa, Kak. Terima kasih. Sampai saya kelewatan ya. Jarsif. Karena gue, terima kasih. Sama-sama guys. Oh ya, kalian pada ngomong makasih jadi nggak enak. Ya sama-sama ya guys. Oke, benar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya benar-benar, terima kasih. Terima kasih tuh bisa ya guys. Tuh ingat-ingat. Kan tahun depan kan udah jadi mahasiswa nih. Jadi kalau chat dosen tuh ada etiketnya tuh terima kasih aja, masa masih salah kan. Terima kasih guys, tuh dipisah. Oke, lanjut. Makasih bukan baku ya, Kak? Nggak tahu deh, kayaknya enggak. Kayaknya nggak baku. Makasih tuh buat nyingkat aja nggak sih? Karena kepanjangan, jadi udahlah makasih gitu. Nggak tahu, aku sotoy. Kayaknya nggak baku. Nanti coba dilihat lagi deh. Masih ada nggak ya? Nah, masih ada ternyata orisinal atau orisinil. Mana guys? Orisinil. Lagi. Nal. Nal, langsung nal banget gak tuh? Nal. Orisinal. Oh, tadi orisinal satu orang doang aja. Orisinil. Original tapi. Orisinal. Bismillah, ada bismillahnya. Oke. Jawabannya adalah kalau misalnya udah bismillah harusnya nanti bahas pembahasan jawabnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah orisinal gitu. Jadi jawabannya adalah benar, orisinal. Alhamdulillah orisinal guys. Jadi jawabannya adalah orisinal. Jadi jawabnya alhamdulillah kan. Nah, orisinal tuh artinya tuh asli, tulen. Masih ada nggak ya? Nah, masih ada. No kan, guys, ada 3 pilihan. Astagfirullah. Ini guys.
kedaluarsa, kadaluarsa. Nih ada keda, kada, kadal. Gimana yang lain? Kadaluarsa. Ayo nih, yang mana nih? Yang lain. Kedaliwarsa kagak ada. Kedali. Zarsif. Kedaliwarsa. Iya, ke-nya. Oh ya, ke-nya satu dong ya. Kedaluarsa, Kak. Kedaluarsa. Yang lain, Kak ya. Taunya basi, Kak. Ya, gimana ya? Kedaluarsa, kadaluarsa. Ayo nih, lagi nggak? Yang lain jawab, setuju banget. Oke deh. Langsung spill nggak nih jawabannya? Spill nggak tuh bahasanya? Kedaluarsa. Anjay, Nazwa nih. Spill Kak, oke. Spill tea. Iya, terkecoh kalian tergocek. Jadi jawabannya kedaluarsa, guys. Pakai W, pakai E nggak tuh? Udah paling-paling dah. Kan biasanya seringnya dengernya kadaluarsa kan penyebutannya. Pakai A dan nggak pakai W gitu kan. Sekarang ternyata bakunya kedaluarsa. Jadi guys, ingat-ingat nih guys, kedaluarsa habis tempo, udah lewat jangka waktunya. Jadi dia pakai W dan pakai E, kedaluarsa. Nah, kayaknya aku sampai sini dong deh. Soalnya. Nah, nih. Ini kosong karena gimana nih, kalian biasanya ada yang suka ini kan. Ngasih kuis kata baku itu. Coba aku cari. Apa ya? Ayo guys. Oh ya, ada yang mau tanyain nggak? Sama ada yang mau ngasih kuis kata baku nggak guys? Apa ya? Analisis itu udah baku belum, Kak? Nah, kemarin, kamu baru join ya? Saya guys. Kemarin kita ada analisis sama analisa gitu. Jadi, kata bakunya itu adalah, gimana guys? Yang kemarin ikutan? Iya, analisis udah baku. Analisis itu udah baku. Sis. Oke, Gan. Bro. Afdol tuh. Nah, Afdol. Afdol gimana guys? Afdol atau Afdal? Ini aku tulis aja nggak sih? Tulis di sini nih. Afdal atau Afdol. Afdal nggak sih? Coba cari aja nih. Ini KBBI nih guys. Cari ini. Afdal. Afdal guys. Dal. Aku screenshot aja ya. Masukin. Nanti PPT-nya kalian lihat di Drive ya. Nah, apalagi nih? Pulpen atau bolpen? Oh, beda ya. Baru tahu. Pulpen atau bolpen tuh guys. Pulpen. Ini beneran nggak sih? Coba aku cari ya. Pulpen ada nggak sih? Pulpen. Ada tahu. Mbak Im nih. Bolpen ada juga nggak? Oh, nggak ada bolpen. Berarti pulpen. Baru tahu. Pulpen nggak ada. Ini bolpen nggak ada. Ini bolpen nggak ada, guys. Apalagi? Ada chat. Oke, Iqbal. Adanya ballpoint. Oh, ballpoint. Ballpoint coba. Ballpoint. Oh iya benar, ada ballpoint.
Ballpoint, geng. Kata coklat tuh. Fotokopi ke bahasa Indonya yang baku apa ya? No. Fotokopi kayak udah masuk ke kata baku ya. Fotokopi. Fotokopi bener nggak sih tulisannya gitu? Fotokopi. Kopi. Nah, fotokopi guys. Pakai K. Udah masuk kata baku kayak jadi paling kalau misalnya ditanya tuh mas pakainya yang pakai K dan pakai I. Coklat atau coklat tuh tadi coklat. Coklat ada nggak ya? Nggak ada ya. Coklat. Ada lagi. Taruh di sini ya, biar kalian ingat. Azan atau azan nggak pakai D. Aku nggak pakai D. Nah ya, azan nggak pakai D, nggak pakai D. Azan atau azan. Ih, apaanmu? Tapi ya, nah azan. Kalian cari aja sendiri ya guys. Coba aku pokoknya azan aja jawabnya. Azan. Ada lagi nggak nih? Oh ya, mau yang kemarin juga nih, mau di review. Kemarin kan ada balik atau balik. Nah ini mana guys? Jawabannya yang benar. Pakai H atau enggak? Kata sini nggak pakai H. Yang lain? Yang lain gimana nih? Balik. Oke. Di buku agama pakai H. Kemarin juga ada yang jawab di Muslim Pro pakai H, Kak. Ya tapi di KBBI makanya ini guys. Nggak pakai H. Gitu. Semuanya kayak ini nggak sih? Nih. Kemarin ada tuh yang jawab di autocorrect dia kayak gini ya. Nah, ini jawabannya mana nih? Ya. Betul. Cuma lagi ya. Lagi sih yang sering ngecoh. Ini nih. Cuman atau cuma? Kenapa harus pakai kata cuma ketika ada kata hanya? Iya. Cuma nggak pakai N. Mana? Cuman juga ada. Cuman ada masa? Cuman tuh artinya hanya. Kalau cuma, mana sih? Kalau cuma itu artinya tidak ada yang lain. Kayak itu aja. Sia-sia, tidak ada gunanya. Percuma, ya. Sia-sia. Tidak ada yang lain, sendirian. Jenis dia yang datang, tidak ada yang lain. Cuma dia yang datang, tidak ada yang lain. Hanya melainkan tuh. Hanya berarti benar ya? Cuma atau cuman tuh cuma. Cuman juga. Cuman. Cuman itu artinya apa? Cuman juga artinya hanya. Berarti bisa dua-duanya. Cuma apa? Oh, kalau cuma tuh adverb. Kalau cuman adverb juga. Maybe bisa dua-duanya. Jangan maybe dulu nih. Hanya. Bisa dulu deh guys. Aku nyari di KBBI cuman juga hanya.
Nah, gaib atau goib tuh kata Selena Goes. Atai gitu, atai. Goib. Nggak pakai H, setahu deh. Iya, nggak pakai H. Kayaknya H di sini. Ini sejak kapan ya kita pakai H gitu? Kayak di KBBI pada nggak pakai H. Tadi kayak tadi tuh Afdol. Afdol juga nggak pakai H. Ada lagi? Ada lagi apa lagi nih? Nah, menyontek atau mencontek tuh udah pakai imbuhan kata bakunya. Gimana yang lain? Menyontek, terapkan KTSP-mu. Menyontek. Nyontek gak sih? Ini apa? Nyontek itu kata dasarnya apa? Contek atau sontek? Sontek. Betul. Menyontek. Kata Kak Fauzan sontek ya udah. Tuh. Pernah lihat di Twitter tuh. Itu ada gunanya juga ya guys main Twitter. Tapi jangan ini. Jangan sering-sering. Kalau liatin Kak Fauzan nggak apa sih sering-sering. Twitterku war isinya. Twitterku juga. Kenapa jadi curhat? Ya udahlah guys. Ini terakhir. Oke. Makasih ya guys sudah join PBM. Oh ya, ini kita mau sesi dokumentasi dulu kali ya. Iqbal gimana nih? Boleh dong semuanya on cam dulu. Kita wah gila gimana nih tadi bareng Kak Ken, seru banget gak sih? Kata gue sih nggak terasa 1,5 jam. Nah jadi Boleh dong kita dokumentasi dulu on cam, semuanya yang bisa on cam. Ayo guys, on cam guys. Kak Kennya bisa on cam nggak nih? bisa guys. Ayo guys, aku aja on cam. Ayo dong. Oh lagi di jalan. Wih masih Maaf. background tuh. Aduh. Oke, wow. Ingin sebentar. Ayo guys. Mana nih yang lain? Ayo. Kita on cam bentar aja. Habis buat foto, habis itu kita langsung penutupan. Ayo guys. Kita tunggu kali ya. Oh iya, oke. Hai Raisa. Ini Raisa udah on cam nih. Ayo dong, yang lain mana nih? Mana nih Selena Goes tadi. Selena Goes tuh, Ken, Selena Goes tuh bener-bener yang ikut terus gitu loh. Jadi Nazwa nih. Zarf tadi mana? Zarshif. Siapa lagi ya? Merci. Oke, ini kayaknya gara-gara udah jam segini kita langsung foto aja. Oke, ini ada lagi nih Zarshif. Oke. Ya maaf lagi di bawah laut Kak. Iya dah nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Oke, di bawah laut. Hai Caca, hai Zarshif. Halo Caca. Gak apa-apa, kita foto segini aja yang udah on cam biar cepet. Oke, siap ya? Gue hitung 1, 2, 3, senyum semua. Oke. Sip, kalau mau cam boleh.